Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah, pada pertemuan kali ini saya coba akan membahas bagaimana ketika kita bertilawah, bagaimana kita baik itu tilawah secara dengan murotal maupun tilawah dengan memang membaca dengan irama irama atau makom beberapa makom yang kita ketahui ada bayati, ada soba, ada hijaz, ada nahawan, ada ros, ada sika, ada jiharkah. Ada 7 makom, 7 tingkatan nada yang berdasarkan kesepakatan para ulama, ulama qiraat, para ahli qura, itu memang membagi irama itu menjadi 7 macam. Di luar itu, mungkin kita juga ada beberapa irama, langgam-langgam, gamelan, itu jika diterapkan kepada Al-Quran, itu sebenarnya melanggar daripada kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan oleh para ulama pada umumnya. Nah, ini saya akan membahas coba sedikit tentang irama nahawan. Nahawan ini banyak sekali yang dipakai oleh para imam, para qori, dan sangat dikagumi. Jadi dari beberapa irama itu tingkatan tertinggi ini irama nahawan. Jadi nahawan ini punya karakteristik, punya karakter atau sifat. Ketika kita membacakan dengan irama nahawan ini, ada semacam sendu, sendu, ada semacam hening gitu. Kalau kita penggambaran secara visualnya di sebuah tempat, di tengah sawah, kita pada malam hari itu, di gubuk kita membaca Al-Quran. Kita sedang tilawah, kita lagi ngaji di situ. Nah, itulah penggambaran nahawan. Sendu, sunyi, mungkin ada kesedihan di situ. Nah, itulah yang membuat orang mungkin mendengarnya jadi baper, jadi mendengarnya jadi terbawa tuh, terhanyut. Nah, makanya ini nahawan ini luar biasa, ini kekuatannya luar biasa. Pada pertemuan kali ini coba saya akan membahas masalah irama nahawan. Nanti insya Allah berikutnya kita akan bahas beberapa aplikasi daripada irama yang lain, daripada makom yang lain. Jadi nahawan ini terbagi juga, ketika murotal, itu ada nahawan yang sederhana dipakai oleh para imam, atau para qori. Jadi ada juga irama nahawan yang memang ada variasi, improvisasinya. Ada nahawan yang memang nahawan yang sering dibaca, dipakai oleh para qori-qori'ah, dengan beberapa tingkatan, atau makom. Jadi ada nahawan asli, ada nahawan jawab dan jawabul jawab. Jadi ini kita akan bahas coba sedikit. Untuk makomat, untuk makomat ini artinya kita tadi ada 7 makom, dan sekarang kita ini akan membahas masalah nahawan, irama nahawan.
Dan untuk murotal, biasanya murotal ini ada beberapa variasi juga ya. Kita mungkin sering dengar di beberapa kajian tentang irama nahawan ini ya. Ada yang menggambarkan mungkin para ustadz ya atau para ahli daripada qiraat ini. Jadi kadang nahawan ini dirumuskan dengan beberapa tingkatan, ada naik ya, ada datar, ada turun. Silahkan saja, sah-sah saja. Tapi buat saya ya, itu tergantung kita punya improvisasi, kita punya variasi-variasi, tinggal kita fleksibel aja ya. Silahkan untuk membagi dengan beberapa rumus pun ya sah-sah aja. Yang terpenting tadi harus pada pitch-nya ya, pada irama yang benar, jadi tidak falas, tidak sumbang ya. Jadi nahawan ini kalau gampangnya begini ya, kita sering mungkin mendengar sholawat atau doa tilawah ya. Allahumma rahamna bil Qur'an. Nah itu nahawan. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Ya. Tanpa kita sadari. Nah inilah artinya itu makom nahawan. Ya, makom nahawan yang sering kita dengar ya, itu mungkin familiar di telinga kita ya, familiar, begitu sering kita bersolawat ya dengan doa tilawah seperti itu ya. Nah jadi nahawan ini tadi ya ada beberapa variasi. Coba akan nanti ini saya coba bawakan dengan variasi yang sering orang membawakan ya, atau sering kadang Syekh Mifsari Rashid ya, itu yang sering membawakan nahwan seperti ini. Ya jadi ya tadi nahawan ini banyak variasinya ya. Jadi kita lanjutkan bahwa yang sering kita dengar ya, ini akan saya bawakan ya, contoh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, itu variasi yang pertama ya. Itu kadang sering kita mendengar seperti itu ya. Ada yang lebih simpel lagi ya, tapi masih dalam kategori nahawan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu pun masuk dalam kategori nahawan ya. Jadi jangan kita mempersempit daripada aplikasi nahawan ini ya, jangan mempersempit. Jadi variasi itu banyak sebetulnya ya. Mungkin banyak juga yang sering disampaikan oleh para qori ya, mungkin di medsos banyak sekali ya, atau di forum-forum kajian ya. Jadi maksud saya jangan membatasi ya, ketika kita ingin mengeksplorasi ya dengan irama nahawan ini banyak sekali variasinya ya. Kemudian
Ada nahawan ya yang sering dibawakan oleh para qori-qori'ah ya, terutama dalam musabaqah tilawatil Quran ya. Jadi begini, jadi ada beberapa tingkatan nahawan. Yang pertama nahawan asli, ada nahawan jawab, ada nahawan jawabul jawab ya. Begini kira-kira contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita terapkan dalam Ali Imran ya, dalam juz ke berapa? Ketiga atau keempat ya, lan tanalul birra ya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Itu pun nahawan, tapi kita bawakan dengan variasi yang memang detail seperti itu ya, bukan dalam murotal ya. Itu nahawan asli. Kemudian nahawan jawab, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Nah, itu variasi. Silakan dengan vibra, dengan apa namanya, kekuatan suara ya, dengan power vokal atau suara yang sedemikian rupa sehingga menjadi indah ya. Itu nahawan jawab. Ada lagi, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ya. Jadi itulah ya, artinya penggambaran bahwa ketika kita membawakan ya dengan apa ya, dengan feel, dengan rasa yang baik ya, insya Allah itu akan terdengar juga dengan baik juga ya. Jadi dengan apa, variasi sedemikian rupa ya. Tadi ya, jadi poinnya jangan kita terpaku dengan rumus ya. Silahkan hadirin rahmati Allah, ini artinya bagaimana kita mempunyai beberapa variasi ya nahawan. Tentu yang terpenting bagaimana kita membawakan tilawah Quran ini ya dengan makhorijul huruf yang benar ya, dengan kaidah tajwid yang benar ya. Jadi ada hukum-hukum bacaan yang harus kita perhatikan, baik itu madnya ya, atau hukum nun mati dan tanwinnya ya, atau idgham, atau hukum yang lain ya. Banyak sekali itu hukum-hukum seperti gunnah, idgham bi gunnah ya, mad jaiz munfasil, mad wajib mutasil dan sebagainya. Itu sangat penting sekali kita terapkan ya. Dan bagaimana kita mengucapkan dengan makhorijul huruf yang benar ya. Contoh saja ya, sebagai contoh, kadang sering kita dengar ya para qori atau qori'ah membaca dalam kalimat Al-Fatihah ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Itu dalam ya ada tasdidnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kadang sering kita dengar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu kadang kalau sepintas lalu tidak ada masalah ya, tidak ada masalah, tidak ada kesalahan di situ. Tapi jika kita kaji, kita dari kaidah tajwidnya ada ya bertasdid ya. Yang ketika kita baca ya bertasdid itu, maka aplikasinya harus di ayun. Iya, tapi tidak terlalu lebay. Iya, tidak, tapi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Ya, artinya hanya kepadamu iyyaka na'budu, kami menyembah ya, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ya, jadi itu ada semacam apa ya, ibaratnya hanya tasdid di situ ya, tapi ketika dihilangkan ya, membacanya iya harusnya iya, kita jadi iya, itu sering kita jumpai ya, sering kita mendengar daripada imam ya,
atau para qori yang membaca seperti itu, ya. Nah, ini menurut kesepakatan ya para ahli tafsir, termasuk ahli qiraah, para ulama, ketika ya bertasdid dibaca dihilangkan jadi iya, bahkan menambah alif ada ya-nya, ada ya mati situ iya, jadi panjang, bukan iya tapi iya, itu berubah maknanya, ya, menjadi kalau dia baca iya kana abudu, hanya kepadamu kami menyembah, menjadi kalau iya kana abudu, hanya kepada matahari, ya, hanya kepada matahari kami menyembah. Wa iya misalnya karena stain, dan hanya kepada matahari kami memohon pertolongan. Nauzubillah summa nauzubillah, ya. Ini kaidah tajwid jangan dilupakan, ya. Tentu ini lebih penting, ya. Belajar maqam itu penting, ya. Tapi tajwid itu setingkat lebih penting daripada belajar maqam, ya. Nanti insya Allah dalam pertemuan berikutnya kita bahas, ya, bagaimana kaidah-kaidah tajwidnya, ya, kaidah-kaidah makhrajnya, dan tentunya untuk memperindah kita juga akan membahas tentang bagaimana beberapa maqamat atau tangga irama dalam kita membaca Al-Quran, ya. Demikianlah mungkin yang bisa disampaikan, ya. Nanti tunggu pada sesi berikutnya kita akan coba untuk sharing, ya, atau kita bermuzakarah tentang bagaimana kita terus meningkatkan, ya, atau mengupgrade bacaan-bacaan atau tilawah Quran kita, ya. Semoga bermanfaat, ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.